Dipancarkan dari Menara Al-Husna, kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM, Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam dan ihsan, yang semoga menjadikan kita insan manusia yang pandai bersyukur. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan kita berharap syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para monitor Dais dimanapun Anda berada, Konan kembali hadir di dalam siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah di Radio Dais 107,9 FM. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu penting, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muzamil MAG. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Yai ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Apalagi di kala pandemi ini, bagaimana menjaga kesehatan kalau di dalam PWNU sendiri, kita bagaimana hal yang harus dilakukan Yai? Ya, kalau PWNU mengadakan kegiatan-kegiatan yang terbatas sesuai dengan protokol kesehatan, baik mulai dari tingkat anak ranting, kemudian tingkat MBCNU, lalu cabang. Nah, alhamdulillah tingkat wilayah kita jarang sekali kegiatannya, kalau wilayah itu melibatkan banyak orang. Banyak juga orang ya. Tapi yang prioritas ini adalah di ranting NO dan MBCNO. Ranting NO itu satu desa, kalau MBCNO itu satu kecamatan. Okay. Jadi masih memungkinkan untuk pertemuan, tetapi ya dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ketat ya. Dan untuk para monitor Dais bisa bergabung bersama Yai Muhammad Muzamil. Beliau adalah Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Tengah, dan kita mempunyai pembahasan berkaitan tentang pengelolaan aset wakaf bagi ormas Islam. Bagi Anda semua yang ingin bertanya, apalagi berkaitan tentang wakaf, biasanya juga ini menjadi perdebatan ya. Dan kita pun juga ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya makna dari kata wakaf ini sendiri yang seperti apa sih Yai? Ya, terima kasih. Wakaf itu berasal dari kata wakofa. Maksudnya adalah menahan atau memberhentikan. Kalau secara istilah adalah kita memberhentikan harta yang kita miliki, tidak untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan umat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara wakaf ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijriah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu beliau setelah datang di Madinah, banyak sahabat-sahabat Ansor yang menawarkan supaya Nabi itu bertempat tinggal di rumahnya atau di pekarangannya atau di kebunnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, biarlah onta saya ini berjalan, nah nanti di mana dia akan berhenti, nah disitulah saya akan membangun masjid. Nah, betul, ketika onta itu berjalan, itu masyarakat Madinah sana pengen ontanya itu berdiri di depan rumahnya. Iya. Di depan rumahnya masing-masing, karena begitu cintanya kaum Ansor ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah onta Kanjeng Nabi yang bernama Qais ini berhenti di tanah lapang milik anak yatim. Nah, milik anak yatim itu juga sebetulnya beliau sukarela ingin menyerahkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi kemudian Kanjeng Nabi membelinya dengan harga yang pantas yang berlaku pada waktu itu, sehingga dari harga yang sudah dibeli itu, tanah itu dibangun masjid dan sekaligus untuk rumah beliau. Oke. Itu bisa dibilang adalah awal mula atau bagaimana Yai? Ya, awal mula Kanjeng Nabi melakukan wakaf ya untuk pembangunan masjid, karena tanah itu tadi sudah dibeli oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengikhlaskan, menghentikan untuk tidak mengambil manfaat dari tanah itu kecuali diperuntukkan untuk kepentingan umum, kepentingan ibadah, yakni membangun masjid ya. Oke. Dan untuk jenisnya sendiri wakaf ini terbagi menjadi berapa dan apa saja Yai? Kalau wakaf ini ada wakaf benda yang tidak bergerak, seperti ada tanah ya, kemudian bangunan itu kan tidak bergerak ya. Kemudian ada yang harta yang bergerak. Seperti perhiasan, ya, kendaraan atau mobil atau apapun yang bergerak itu yang nilai berharga.
atau mungkin surat berharga atau surat obligasi itu juga bisa diwakafkan. Yang penting kemanfaatannya adalah untuk kepentingan umum dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ibadah itu kan pengertiannya sangat luas. Tidak semata-mata ibadah madhoh ya, tetapi juga ibadah muamalah. Ibadah madhoh jelas seperti bangun musola, bangun masjid ya. Itu adalah ibadah madhoh. Kemudian ada juga ibadah muamalah, misalnya untuk membangun jembatan, untuk membangun perkantoran bagi kepentingan umum seperti wakaf pada pemerintah, itu juga sah-sah saja. Kepada wakifnya itu kan ada perorangan, ada juga kelembagaan. Yang perorangan itu kalau kita catat di KUA minimal ada 3-5 orang, itu sebagai nadhir. Nah, yang nadhir itu adalah pihak yang kita percaya untuk mengelola wakaf itu. Nah, kemudian ada juga yang kelembagaan. Kelembagaan itu ada 2. Ini adalah organisasi perkumpulan kayak Nahdlatul Ulama atau juga kepada yayasan. Nah, pembangunan sekolah-sekolah oleh yayasan-yayasan ini kebanyakan adalah dari wakaf. Dari warga kepada nadhir yang sudah dipercaya yang kemudian membentuk yayasan. Kemudian ada juga yang berwakaf kepada Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah ini sangat besar yang warga kita yang wakaf kepada Nahdlatul Ulama, misalnya untuk perkantoran NU, untuk majelis taklim NU, kemudian untuk lembaga pendidikan yang ada di NU, mulai dari madrasah dan juga sekolah. Ini alhamdulillah dari waktu ke waktu ada peningkatan. Meskipun NU riwayatnya ini sangat unik ya. Uniknya yang ya, seperti uniknya apa? Sejak awal kelahirannya NU adalah Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan tidak bersinggungan dengan politik. Lalu pada pemilu tahun 1955, NU ikut peserta pemilu. Akhirnya menjadi bagian dari partai politik. Nah, ketika menjadi bagian partai politik itulah NU tidak diperbolehkan mengelola aset wakaf. Karena wakaf itu tujuannya adalah ibadah dalam arti yang luas, sementara kalau partai politik itu kan praktis ya, politik praktis, mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian menarik lagi tahun 1984, ini NU kembali lagi ke kita, kembali menjadi organisasi keagamaan kemasyarakatan, sehingga Nahdlatul Ulama bisa berwenang, berhak untuk mengurus tanah wakaf. Alhamdulillah tanah wakaf yang dulu sudah diwakafkan kepada NU sejak NU berdiri, ini sebagian ada yang sudah kita manfaatkan untuk pondok pesantren, kemudian untuk lembaga pendidikan, ya, untuk aset-aset yang bermanfaat. Nah, kemudian kalau juga ada wakaf yang tidak bergerak ya, seperti uang, itu wakaf tunai. Wakaf tunai ini yang digunakan, yang dikelola adalah perputaran dari uang itu. Dan uang itu tetap menjadi milik wakif. Jadi hanya nilai manfaatnya yang dipergunakan untuk ibadah dalam arti yang sangat luas tadi. Sehingga alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Pemerintah sendiri juga dalam hal ini Kementerian Agama mendorong supaya ada kegiatan wakaf tunai. Ini bekerja sama dengan Bank Syariah yang ada di negeri kita ini. Dan kemudian juga dibelikan sukuk ya. Sukuk itu adalah surat berharga dari negara. Sehingga pokoknya tetap utuh ya. Sedangkan yang dimanfaatkan itu adalah dari pengembangannya. Dari pengembangannya seperti itu. Jadi ketika ada seseorang ataupun kelompok sebenarnya ketika mau mewakafkan ini syaratnya apa saja, Yai? Apakah ya pastinya tanah atau benda tersebut milik sendiri ya? Atau apakah boleh itu milik orang tua yang sudah diwariskan atau bagaimana, Yai? Yang jelas ada unsur wakif ya. Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Ini harus sudah dewasa. Kalau dalam Islam disebut dengan akil balik ya. Tidak dalam keadaan hilang ingatan. Harus betul-betul bisa berpikir jernih, bisa menjadi subjek hukum, bisa menjadi subjek hukum, bisa bersikap adil baik kepada keluarganya maupun kepada nadhirnya. Nah, yang kedua adalah maukufnya. Maukuf itu ada harta yang diwakafkan. Yakni yang pertama itu harus betul-betul merupakan harta kekayaannya sendiri. Boleh kredit, tetapi
dia sudah tanggung jawab untuk menyelesaikan akad kreditnya. Misalnya kreditnya masih kurang 5 tahun, jadi dalam jangka waktu 5 tahun itu dia siap untuk mengasur, sehingga wakaf itu bisa dilakukan, bisa diambil nilai manfaatnya oleh kepentingan ibadah secara luas tadi. Nah, kemudian ada nadir. Nadir juga tadi kita sudah singgung, bisa perorangan, bisa juga kelembagaan. Kalau perorangan itu paling tidak 3-5 orang ya. Kemudian yang kalau kelembagaan itu bisa organisasi perkumpulan Islam seperti NU dan lain-lain. Ada juga kepada yayasan. Sekarang ini pondok-pondok pesantren juga membangun yayasan karena untuk memperkuat manajemen ke dalam. Supaya bisa dipisahkan mana hak milik pribadi dan mana hak milik aset pondok. Sehingga bisa dipisahkan dan tidak dicampur aduk. Itu saking hati-hatinya para kiai. Iya. Ya meskipun masyarakat juga begitu percaya 100% kepada kiai, tapi alhamdulillah kiai juga bijak. Beliau memisahkan mana harta beliau secara pribadi dan mana harta wakaf yang beliau terima yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara baik. Oke, ya. Ini bagi ormas Islam sendiri, mungkin kalau organisasi ormas Islam yang besar sudah tahu bagaimana cara untuk mengajak orang untuk bisa berwakaf. Nah, tapi bagi ormas Islam yang ibaratnya belum begitu paham, apa saja yang harus dipenuhi ya untuk bisa mengajak orang supaya bisa mensupport baik itu mohon maaf mungkin pondok pesantren dan lain sebagainya bagi ormas Islam itu sendiri ya. Jadi wakaf itu adalah sarana ibadah yang sangat penting yang nilainya itu terus-menerus mengalir meskipun wakifnya sudah meninggal dunia, dengan catatan mauquf atau harta yang diwakafkan itu terus-menerus dimanfaatkan oleh umat untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan ibadah dalam arti secara luas. Itu pahalanya selalu mengalir dan ini berlipat ganda. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu istilah umumnya adalah infak ya. Infak ya. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dan sebagainya. Itu bahkan juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu harus menafkahkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Nah, ini luar biasa. Nah, infak itu sendiri kan diperinci ada disebut dengan jariah ya, ada sotakoh, kemudian juga ada zakat. Nah ini juga peruntukannya berbeda-beda. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus berlaku secara khusus. Kehendak masyarakat itu mau zakat atau mau infak atau mau sotakoh atau mau wakaf. Nah kalau wakaf itu selamanya dan juga bisa dalam waktu tertentu, tetapi perjanjiannya harus jelas. Misalnya diperuntukkan untuk apa. Nah, kalau satu lembaga atau perorangan itu dipandang tidak mampu untuk mengelola wakaf yang ada, ini wakif juga bisa berhak mengalihkan nadir. Oh, bisa ya. Ini banyak terjadi di lingkungan kita ini, nadir perorangan kemudian dipindahkan ke nadir institusi atau kelembagaan. Karena kalau nadir kelembagaan itu ya siapapun itu pengurusnya nanti dia sudah sesuai dengan mekanisme intern organisasi itu sehingga tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Lain kalau misalnya itu nadir perorangan, kalau nadirnya sudah meninggal atau wafat, nah itu kembalikan beralih kepada dzurriyyahnya atau keturunannya, dan ini juga tergantung pada dzurriyyahnya itu sejauh mana kapasitas beliau sama nggak sesuai dengan kapasitasnya sesuai dengan orang tuanya. Nah ini kemudian juga ada mengalihkan ke Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah NU selain bisa mengelola harta wakaf, juga bisa mengelola harta milik organisasi. Ya alhamdulillah tanah yang ada di kantor PWNU ini sudah menjadi hak milik organisasi NU ya. Tidak lagi merupakan wakaf. Kalau dulu kan riwayatnya HGB ya, hak guna bangunan dari pemerintah, tapi sekarang sudah diproses menjadi hak milik Nahdlatul Ulama. Dan itu sah-sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah ya. Jadi itu prosesnya pun juga apakah panjang ya untuk bisa dari proses HGB ke hak milik itu sendiri ya? Apa memang sekarang dalam undang-undang kita semuanya dimudahkan untuk berwakaf dalam artian dalam proses seperti contoh PBNU tadi ya? Ya,
Prosesnya kalau kita sudah memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita ini akan cepat. Cepat ya. Ya, paling tidak kita pelajari dulu peraturan perundang-undangan. Kalau wakaf ya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya. Ini di situ ada seluk-beluk tentang perwakafan. Kemudian ada juga dari HGB menjadi hak milik. Ini di Undang-Undang tentang pertanahan. Jadi kita lihat dulu undang-undangnya. Setelah itu kita pelajari, kita bentuk tim ya. Alhamdulillah di NU wilayah yang bergerak mengurusi wakaf ini ada 2. Yang pertama adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU. Ini dibagi tugas khusus untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif, sehingga bisa dipertanggungjawabkan statusnya. Apakah ini misalnya ada sengketa apa enggak, itu semuanya kita telusuri melalui tim LWP ini. Kemudian juga ada tim yang berikutnya itu Lajis NU ya, Nuker Lajis NU ya. Lajis NU ini ya menerima ZIS, zakat infak sedekah plus wakaf tunai. Nah, wakaf tunai itu ya diperuntukkan untuk misalnya modal kerja bagi warga sehingga status perekonomiannya bisa meningkat baik dan sebagainya. Oke, dan untuk warga yang tadi saya menyinggung dikit berkaitan tentang Yai Muzamil menyampaikan bahwa bisa sebagai modal kerja. Ini bagaimana caranya, mungkin kalau ada pendengar saya pengen apakah bisa dipinjami dalam tanda kutip atau mungkin syaratnya apa Yai? Oke, kita hubungi pengurus NU setempat di mana tempat daerah tinggalnya di mana. Kan kita punya kepengurusan sampai di tingkat desa atau kelurahan yang namanya pengurus ranting. Setiap pengurus ranting itu juga punya JPZIS ya, jaringan pengumpul zakat, infak dan sedekah, dan itu nanti dilaporkan kepada MBC dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ini perkembangannya minat masyarakat untuk wakaf infak di NU alhamdulillah luar biasa. Dan di beberapa cabang kabupaten kota ini sudah mengelola dengan baik dan transparan. Ada juga nanti mengajukan permohonan, lalu dipelajari, disurvei seperti apa sih, dan kemudian minat usahanya di bidang apa, sehingga nanti tidak berhenti di tengah jalan. Jadi harus ada kelangsungan, ada pembinaan dari lembaga perekonomian NU. Alhamdulillah. Ada syarat khusus mungkin Yai, apakah harus mempunyai kartu NU kah atau ya, masyarakat intinya umum betul-betul membutuhkan. Betul-betul membutuhkan. Ini termasuk syarat-syarat mustahik ya, orang-orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah ini kan ada kriterianya ya. Kemudian benar-benar beliau itu membutuhkan dan pendapatannya memang betul-betul memprihatinkan. Ini baru kemudian bisa kita survei, kemudian kelayakan di usaha di bidang apa. Nah, ini nanti insya Allah ada pendampingan dari lembaga perekonomian NU setempat. Dan kita wilayah sifatnya mengkoordinasi cabang-cabang. Nah, kemudian cabang juga mengkoordinasi majelis wakil cabang NU di tingkat kecamatan dan sebagainya. Sehingga di situ kita ada laporan yang bersifat horizontal dan juga ada yang vertikal kepada induk organisasi. Tetap kita berikan laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kita kembali ke pembahasan tadi Yai, pengelolaan aset wakaf bagi ormas Islam dalam hal kita seumpamanya ingin menggerakkan, apakah harus mempunyai izin dulu? Katakanlah saya bagian dari NU yang dimana saya harus minta izin Pak Yai dulu nih. Apa mungkin memang sudah ada yang ditugaskan untuk menghindari, mohon maaf, atas nama atau oknum seperti itu Yai? Alhamdulillah kalau di NU relatif tertib karena perizinan itu dilakukan oleh Lajis NU Pusat atau PBNU, berizin kepada Menteri Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya. Juga tentang lembaga zakat, infak dan sedekah dan seterusnya. Nah, kemudian pengurus wilayah ini membentuk Lajis di tingkat wilayah, di tingkat provinsi, kemudian diajukan kepada pusat untuk mendapatkan pengesahan. Begitu juga nanti di tingkat cabang atau kabupaten kota juga membuat kepengurusan kepada pengurus wilayah dan nanti juga di-SK-kan oleh pengurus pusat. Nah, kemudian dari MBC dan ranting ini nanti juga di-SK-kan karena jaringan sifatnya, JPZIS itu di-SK-kan oleh pengurus cabang, Lajisnu. Alhamdulillah mereka sebelum berkhidmat di NU itu dididik lebih dulu. Hal-hal apa yang boleh dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian termasuk sanksinya, kemudian juga ada pembinaannya seperti apa, itu semua udah diatur oleh Lajis NU.
Nah, lembaga wakaf juga seperti itu. Kita targetkan misalnya untuk kepengurusan periode sekarang ini tahun 2021 ya 2018 sampai 2023 nanti itu mentargetkan aset-aset NU hendaknya sudah disertifikasi sesuai dengan status hukumnya. Misalnya itu hak milik ya hak milik, kalau HGB ya HGB, kalau itu wakaf ya harus wakaf, sehingga kita harapkan semuanya sudah tersertifikasi dengan baik. Oke. Biasanya apa nih, Yai? Apa namanya tantangan dari pengurus wakaf ini sendiri ketika terjun ke masyarakat dalam artian untuk bisa mengurusi wakaf ini supaya bisa berjalan lancar? Ya, pemahaman masyarakat tidak sebetulnya relatif sama mengenai pemahamannya tentang zakat, infak, sedekah, termasuk juga wakaf. Ini memang perlu terus-menerus sosialisasi, sehingga kadang masih bertanya, ini sebaiknya saya punya ini, sebaiknya kita infakkan atau kita wakafkan. Ya. Okay. Kemudian kita menuntun itu seperti ini kriterianya dan sebagainya, dan kemudian ada keputusan dari pihak keluarga. Yang penting secara sukarela mewakafkan kepada Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Oke, biasanya apa ya yang edukasi yang masih berbeda di masyarakat, dalam artian mungkin kalau infak sama sedekah kadang orang juga masih bingung tuh bedain kayak gitu. Tapi apakah wakaf dari hal ini masyarakat pun juga bingung. Mungkin bingungnya apakah salah satu contoh mungkin tanah waris dan lain sebagainya, atau ada yang lain mungkin Pak Yai? Kalau itu tanah waris mau diwakafkan harus ada kesepakatan ahli waris. Ahli warisnya ya. Kecuali tanah itu sudah merupakan bagian haknya secara pribadi dan diakui secara hukum ya oleh peraturan yang berlaku di negara kita ini. Tapi kalau masih terkait dengan hak saudara-saudara yang lain harus ada kesepakatan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ini rumitnya kadang di situ. Rumitnya misalnya saudaranya itu sudah berada sukses di luar negeri, ada juga yang sudah di luar provinsi. Nah, ini kan membutuhkan waktu ya, kapan beliau bisa kondur atau pulang untuk memusyawarahkan niat baik mau wakaf atau mau infak, itu dimusyawarahkan di antara keluarga. Oke, berarti harus dibereskan dulu harus dibereskan dulu. Nah, alhamdulillah di NU ini kan banyak sekali majelis-majelis taklim ya, ada pengajian-pengajian kitab kuning di pondok-pondok pesantren, bahkan juga sekarang sudah lewat pada YouTube dan sebagainya. Secara online ini kan semua bisa diakses oleh masyarakat luas, misalnya dari Gus Baha, dari Rais Syuriah PBNU maupun Gus Gofur, kemudian juga Kiai Ubed, Mbah Kiai Haris Sotakos, setiap Ahad pagi itu ngaji tafsir dan segala macam, itu merupakan pendukung ya, memberikan dukungan secara moral ya, memberikan pengertian-pengertian yang proporsional tentang zakat, infak dan sedekah itu. Dan untuk mengurusi daripada wakaf, saya ambil contoh salah satu keluarga ingin Yai untuk berwakaf, lalu menghubungi Lazisnu. Nah, Lazisnu ini sendiri berfungsi atau bertugasnya itu adalah ikut membantu prosesnya dari awal hingga akhir, atau mohon maaf ibaratnya hanya ketika sertifikat contoh hak waris dan sebagainya itu sudah beres, atau bagaimana Yai? Kalau administrasi itu yang menyelesaikan lembaga wakaf dan pertanahan. Yang tadi ya. Ini kebanyakan dari teman-teman notaris yang paham tentang peraturan yang berlaku tentang wakaf dan sebagainya. Lalu Lazisnu itu hanya pemungutan ya, pemungutan. Oh, ini ada informasi mau tentang zakat, mau wakaf gitu kan. Nah, kemudian koordinasi dengan lembaga pertanahan, lembaga wakaf dan pertanahan, lalu lembaga wakaf dan pertanahan menindaklanjuti secara administratif, termasuk menyarankan supaya dirundingkan dengan keluarga apabila masih ada hak itu sangkut pautnya dengan keluarga yang lain. Oke, jadi benar-benar harus selesai. Bukan hanya perkiraan, itu nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Kalau nanti saudara yang satu setuju, saudara yang lain tidak setuju juga, ini tidak akan jadi. Iya. Kecuali memang harta itu sudah mutlak milik wakif. Oke. Jangan sampai mengira itu udah di luar negeri, paling mengerelakan, mengikhlaskan gitu tanpa dikomunikasikan, tetap tidak boleh. Wah, ini repot nanti di kemudian hari akan menjadi repot karena tanda tangan beliaunya ini kan
tidak bisa dipalsukan. Oke. Dan harus asli. Asli semuanya. Iya, harus semuanya. Nah, ini dia ya. Iya. Untuk para monitor dais yang mempunyai mungkin unek-unek ataupun permasalahan berkaitan tentang aset wakaf, ini boleh langsung dikirimkan ke 082133670000, dan kita juga nanti buka di 0246746352 secara langsung melalui phone live-nya. Kita jeda sejenak dan kebersamaan bersama Yai Muzamil akan tetap berlanjut setelah satu nada berikut ini. 107,9 FM Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Kita masih bersama Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muzamil MAG selaku Ketua Tanfiziah PBNU Jawa Tengah dengan pembahasan pengelolaan aset wakaf bagi ormas Islam. Dan untuk Anda semuanya, kami masih persilakan melalui 082133670000 dan juga 0246746352 untuk bergabung dan bertanya kepada beliau yang hadir di sini. Dan tentunya juga wakaf ini sendiri adalah sesuatu ataupun hal yang bisa dibilang kalau tidak dikelola secara tepat, nah ini bisa menimbulkan permasalahan seperti tadi yang dicontohkan oleh Yai Muzamil ya. Dan apa saja sih Yai kalau sekarang ini bisa diwakafkan? Itu tadi sudah dijelaskan benda bergerak maupun tidak bergerak. Mungkin kalau kedepannya mungkin ada hal-hal baru yang bisa diwakafkan. Apakah ilmu itu bisa diwakafkan nggak sih Yai? Atau mungkin teknologi atau hal-hal yang sekarang berkembang kayak gitu nanti bisa dimasukkan ke dalam situ atau bagaimana Yai? Tentang hak kekayaan intelektual ini juga bisa. Oh bisa juga termasuk ya? Benda yang tidak bergerak. Tapi kalau ilmu itu kan definisinya, pembahasannya masuk di dalam pendidikan ya, pendidikan baik orang yang mengajar maupun yang dididik itu sama-sama mendapatkan pahala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu misalnya. Itu kan sudah sangat jelas kan, udah ada kaidahnya sendiri. Nah, kalau mewakafkan misalnya tenaga. Dulu ada budak-budak Rasulullah, budak Sayyidina Abu Bakar yang diwakafkan untuk mengelola masjid. Untuk membersihkan, menjaga kebersihan masjid, kerapian masjid, keindahan masjid. Nah, itu banyak sahabat-sahabat dulu melakukan seperti itu. Ya, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Bahkan ini beliau-beliau semuanya juga mewakafkan tanahnya untuk kepentingan syiar Islam yang dilakukan pada waktu itu. Juga untuk pembangunan universitas-universitas atau majelis-majelis taklim. Kalau sekarang kan dulu dalam bentuk yang sederhana ya, yang kondisinya seperti itu ya sederhana. Kemudian juga puncaknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu sangat maju sekali pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam juga sangat luar biasa. Karena begitu banyaknya guru-guru yang didatangkan dari Yunani ya oleh masa sahabat itu untuk belajar tentang filsafat, belajar tentang matematika, belajar tentang kedokteran gitu. Bahkan mereka itu mengajarnya juga di masjid. Sekarang memang belum ada bangunan, dulu belum ada bangunan seperti kayak sekarang di lembaga pendidikan kayak universitas. Kalau dulu di masjid, ya. Nabi mengajar juga di masjid, kadang di rumah beliau, ya. Kadang juga di tempat-tempat tertentu, misalnya tempat umum, ya. Kalau dakwah beliau yang berisi tentang ya ayuhan nas, wahai para manusia, itu biasanya di tempat umum. Di tempat umum. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu yang khusus pada orang-orang yang mukmin. Atau ya ayyuhalladzina kafaru itu orang-orang yang itu biasanya di tempat-tempat umum. Tapi yang khusus bagi orang mukmin bisa juga di tempat umum, bisa juga di masjid atau bisa di dalam beliau. Dan untuk tadi sebagai contoh adalah budak, mungkin mohon maaf Yai kalau sekarang ini diimplementasikan bahwa ketika ada seseorang pemimpin perusahaan, terus habis itu dia ingin berkontribusi untuk pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, menugaskan mungkin anak buahnya yang dimana gaji dan lain sebagainya ditanggung oleh pemimpin itu. Apakah itu bisa masuk ke dalam wakaf untuk bisa membantu seperti itu atau bagaimana ya? Bisa, karena itu ada jasa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, kemudian jasa ini diwakafkan kepada institusi sosial atau menandir perorangan yang bisa dipercaya. Dan ini kan tadi ya tidak harus benda yang tidak bergerak. Betul. Yang bergerak pun seperti manusia juga bisa. Misalkan saya ditugaskan oleh pimpinan saya untuk mengabdi di
madrasah atau di sekolah atau di pesantren tertentu. Nah, itu kemudian juga gajinya tetap digaji oleh beliau yang punya perusahaan itu. Itu boleh-boleh saja. Boleh saja ya. Yang penting ada apa akad. Akadnya ya. Ada akad, atau sekarang ya istilahnya ijab dan kabul. Iya. MOU-nya jelas ya. MOU-nya jelas ya. Atas kekayaan intelektual ini adalah sesuatu hal yang sekarang ini berkembang, dalam artian contoh ada seseorang juga yang menciptakan suatu teknologi, terus habis itu ini kita berikan ke PWNU kan gitu. Apakah ini juga bisa dinilai sebagai wakaf atau mungkin ini keilmuan yang dijadikan produk atau bagaimana sebenarnya? Dan ini banyak terjadi yang dilakukan oleh teman-teman ini kan. Termasuk ini ada yang jariah istilahnya ya, belum ke wakaf, tentang jaringan internet. Di PWNU ini belum ada, waktu itu belum ada jaringan internetnya. Ada teman yang punya perusahaan di bidang itu, lalu oke, saya selama waktu tertentu saya pasang wifi di kantor PWNU. Saya nanti yang membayar, tidak PWNU-nya yang bayar dan sebagainya. Dan itu sah-sah saja. Yang penting tadi sihotnya ada istilahnya ijab dan kabulnya. Oke. Jadi sekarang ini kita bisa mensupport, membantu ataupun mewakafkan apa yang kita punya. Nah, kalau ada niatan nih Yai gitu kan, tapi belum mempunyai harta, tidak bergerak, belum mempunyai tadi haki dan sebagainya. Tapi ada suatu keinginan sebenarnya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi mungkin saya orang nggak mampu tapi pingin mewakafkan kayak gitu, tapi bagaimana nih langkahnya? Ya, ada satu kisah ya, ketika Mbah Kiai tertentu mengadakan pengajian. Ini ada seorang warga yang hidupnya dekat dengan Kiai itu, tapi ingin wakaf harta benda nggak bisa. Lalu dia mewakafkan tenaganya. Sebelum kegiatan pengajian itu dilakukan oleh Mbah Kiai, beliau itu sudah mempersiapkan tempatnya. Ya, ngasih tikar, kemudian atau kursi, kemudian ditata rapi gitu kan. Setelah itu selesai, beliau bekerja. Beliau bekerja. Nah, kemudian nanti selesai ya dibantu oleh teman-teman yang lain untuk memberesi, untuk membersihkan dan lain sebagainya. Dan ketika ini meninggal, seorang ini meninggal, itu luar biasa. Dan kebetulan ada penggalian di makamnya, karena mau dibangun apa gitu, digali, itu jasadnya dan kain kafannya masih utuh. Ini luar biasa. Jadi karena soal satu amal perbuatan yang baik itu, yang penting kan niatnya, keikhlasannya. Keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus jumlah banyaknya. Syukur banyak tetapi ikhlas. Ikhlas ya. Ya, kalau memang punyanya sedikit, punyanya tenaga, tidak ada masalah, tidak problem, asal dilakukan dengan sukarela. Oke, jadi karena sukarela inilah, keikhlasan inilah yang langgeng lah istilahnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Belum punya harta, belum punya mungkin keilmuan yang cukup untuk bisa menaikkan kesejahteraan kita, baik orang lain pula. Ternyata tenaga itu bisa digunakan ya. Jangankan kok tenaga ya, kita bermuka manis ya, kepada setiap orang, senyum itu tidak pemarah gitu, itu juga satu sedekah. Sedekah. Kemudian kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, misalnya membaca tasbih, membaca tahmid, ini juga sedekah. Jadi sedekah itu maknanya sangat luas, tidak hanya tentang harta benda, tetapi intinya adalah menyenangkan hati orang lain secara sukarela. Dan itu tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Iya, jadi banyak cara yang bisa kita tempuh ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana solusi pengelolaan wakaf dalam ormas Islam yang kurang maksimal dengan SDM Nadir yang merupakan seorang tokoh agama namun kurang kompeten dalam manajemen harta wakaf tersebut? Ya, terima kasih. Memang ini perlu terus-menerus kita lakukan pelatihan ya bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bisa juga dengan kalau provinsi atau kabupaten kota dengan bagian Kesra ya, itu bisa kita lakukan kerjasama untuk pelatihan, peningkatan kapasitas atau skill dalam rangka mengelola harta wakaf. Dan ini pemerintah juga seringkali melakukan, dan kita juga sering diminta untuk ngirim peserta.
Alhamdulillah kalau di NU juga selain ada program bersama pemerintah juga program itu dilakukan secara mandiri. Di mana orang-orang yang memiliki kesadaran untuk mengelola wakaf dengan baik, dengan manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan, baik pemasukannya, kemudian mau pengeluarannya, pemanfaatannya itu bisa dipertanggungjawabkan juga alhamdulillah banyak yang terjadi. Kalau NU sebagai sebuah organisasi itu kan perolehan biayanya itu kan berasal dari 3 sumber ya. Yang pertama adalah dari iuran anggota. Ini ada i'anah syariah, ada juga i'anah sanawiyah. Kemudian juga ada sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. Ini misalnya ada badan tertentu kok menyumbang kepada Nahdlatul Ulama dengan janji-janji nanti seperti ini, ya itu namanya sumbangan yang mengikat. Biasanya pengurus tidak berani menerima. Ya, yang kita terima adalah yang betul-betul murni keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga adalah hasil usaha pengurus itu sendiri sesuai dengan kapasitas pengurusnya. Alhamdulillah di tingkat ranting ini juga ada yang memasarkan produk-produk hasil kreasi warga NU. Ya, misalnya ada keripik tempe, ada keripik pisang, kemudian dia ikut memasarkan. Nah, kemudian juga dapat hasil. Nah, sebagian hasilnya itu untuk kesejahteraan pegawainya juga untuk membiayai kegiatan organisasi. Itu adalah usaha lain yang sah, yang halal gitu kan, yang seperti itu. Jadi pemerintah pun juga membantu dengan beberapa kali mengadakan pelatihan tersebut ya. Supaya kompeten yang dicapai sebenarnya pemerintah mengharapkan yang seperti apa sih Yai? Ya amanah ya. Amanah. Karena nadir itu harus bersikap amanah ya. Tidak boleh mencampur adukkan antara hak pribadi dengan hak wakaf. Itu enggak boleh. Harus betul-betul transparan. Kayak masjid lah. Masjid kita setiap Jumat sebelum Jumatan itu dilakukan kan ada pengumuman dari takmir. Betul. Perolehan Jumat yang lalu mendapatkan sekian, total pendapatannya adalah sekian, lalu digunakan untuk ini sesuai dengan bukti kwitansi jumlah sekian sehingga masih ada saldo sekian. Itu seperti itu. Jadi yang penting ada akuntabilitas. Kalau akuntabilitas ini bisa kita lakukan, tentu juga masyarakat akan semakin percaya kepada kita. Berarti ibarat kata memang ketika infak itu dikelola dan memang untuk kepentingan kembali ke masyarakat, kepentingan ibadah, umat, ya? Kepentingan umum, kepentingan untuk keadilan dan sebagainya, bisa juga tadi untuk ekonomi yang kalau misalkan itu wakaf tunai dan sebagainya. Oke. Dan ada juga beberapa cerita dan memang terjadi di beberapa masjid bahwa kasnya itu sampai dinolkan Yai dengan maksud memang khawatir takut membawa uang yang terlalu banyak, tidak bisa mengelola. Tapi pandangan Yai itu sendiri bagaimana sih sebenarnya untuk mengelola yang tepat guna bagi takmir masjid itu sendiri? Ya, tidak ada masalah sepanjang itu dipergunakan untuk kemakmuran masjid. Ya, memakmurkan masjid itu kan tidak sebatas pada sholat maktubah atau sholat 5 waktu atau Jumatan, tetapi juga kegiatan-kegiatan layanan sosial pada jamaah-jamaah yang ikut jamaah di situ. Sehingga masjidnya menjadi makmur. Misalnya dana masjid digunakan untuk beasiswa, sah saja asal anaknya, mungkin orang tuanya setiap hari jamaahnya di situ. Oh, gitu ya. Jadi benar-benar termaksimalkan, beasiswa pun juga bisa digunakan. Dan ada pertanyaan lainnya Yai. Assalamualaikum Yai. Apakah ada sistem akuntansi khusus untuk pengelolaan wakaf dalam ormas Islam ini sendiri Yai? Ya ada, alhamdulillah kita sudah membentuk tim audit internal ya. Juga nanti sewaktu-waktu juga ada tim audit eksternal, misalnya dari pemerintah atau dari institusi yang berwenang. Jadi kita seringkali melakukan audit secara internal terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU atas nama wakaf atau mungkin atas nama untuk kepentingan sosial, itu selalu diaudit internal. Ya, kita memanfaatkan teman-teman yang punya latar belakang ilmu akuntansi ya. Ilmu akuntansi bisa membuat neraca baik, bisa kemudian mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang keluar, yang dikeluarkan itu ada bukti-buktinya. Oke.
Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Yai. Wakaf engkang paling sae niku wakaf menapa Yai? Wakaf benda hidup saged napa mboten, misalnya mungkin tanaman dari bunur yang ada di Sendang Guo Yai. Ya, yang penting ada nilai manfaatnya dan nilai kemanfaatan itu untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, karena tadi ada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini kan jenisnya banyak sekali. Iya. Yang penting itu ada nilai manfaatnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah. Apakah itu ibadah mandhoh, misalnya sholat waktu 5 waktu, maupun ibadah muamalah. Misalnya kita menyantuni yatim piatu atau menyantuni fakir miskin atau memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Itu yang penting ada nilai manfaatnya. Oke, jadi ada nilai manfaat dan tentunya juga Yai apa yang menjadi hal penting ketika ormas Islam itu bisa amanah dalam pengelolaan aset wakaf ini Yai? Ya, pengurusan ormas itu seperti di NU, menjadi pengurus itu kan periode tertentu. Masa khidmatnya dibatasi 5 tahun. Seperti kami ini terpilih pada tahun 2018, nanti akan selesai pada 2022. Apa yang kami lakukan masa waktu ini kita catat ya, kita laporkan pertanggungjawabannya pada musyawarah berikutnya. Ada dilengkapi dokumen-dokumen ya, kalau sertifikatnya juga lengkap, kita simpan di satu tempat yang aman ya, tidak terkena rusak ya, dan sebagainya. Itu harus nanti kita serahkan kepada pengurus berikutnya untuk mengelola dengan baik. Nanti juga dipertanggungjawabkan lagi pada 5 tahun ke depan. Kecuali lembaga-lembaga yang pendidikan, ya. Di situ kan ada pegawainya, ada gurunya, ada kepala sekolahnya. Nah, ini juga sering kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu kinerja mereka agar bisa melayani dengan baik. Oke, melayani dengan baik satu hal yang ibarat kata itu mungkin mudah didengar tapi agak sulit dilakukan betul ya. Ya. Kemarin kita mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah atau kepala madrasah supaya bisa mengelola madrasah atau sekolah itu dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, standarnya kira-kira apa ya? Kalau untuk di bidang pendidikan, di bidang ormas itu apakah berbeda atau ada kesinambungan yang sama? Ya, ada kesinambungan karena ormas itu kan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan ya, seperti juga. NU ini juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, kegiatan sosial, dan alhamdulillah semuanya bisa tercatat oleh orang-orang yang kita berikan amanat. Oke. Ya, jadi mohon doa restunya untuk bisa selalu amanah. Insya Allah, amin, supaya tahan terhadap godaan. Insya Allah ya, kita doakan terus. Bukan hanya doa, tapi kita bareng-bareng ya untuk mensupport supaya semuanya berjalan sesuai yang diharapkan dan amanah. Dan tentunya juga ya satu pertanyaan terakhir untuk Pak Yai Muzamil, apa pesannya berkaitan tentang tema pengelolaan aset wakaf bagi ormas Islam dan juga pesan Yai selaku Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Tengah, silahkan. Yang pertama kepada seluruh jajaran intern pengurus Nahdlatul Ulama untuk betul-betul memiliki niat yang baik, kinerja yang baik untuk khidmah kepada organisasi. Karena NU ini adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan, ya kita konsisten mengurusi hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan, tidak mengurusi hal-hal yang kepentingan-kepentingan lain di luar itu. Kemudian seluruh aset yang kita miliki ya kita sertifikasi, kita catat yang baik, ada pembukuan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ini di kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Kalau misalnya ada orang yang wakaf hari ini, ya langsung lembaga wakaf dan pertanahan akan mengurus mulai dari tingkat KUA sampai nanti di BPN, Badan Pertanahan Nasional, karena nanti sertifikatnya yang mengeluarkan adalah BPN. Kalau KUA hanya pintu masuk saja orang untuk membuat akrar ikta wakaf ya, ikrar akta wakaf itu ada KUA sebagai pejabat pembuat ikrar akta wakaf. Dan nanti kita juga melibatkan mereka. Setelah itu baru dibawa ke BPN. Nah, alhamdulillah kalau di BPN cepat. Kalau soal wakaf itu mereka melayani gratis ya, tapi memang untuk biaya ukur ini ditanggung oleh ya, nadirnya. Nah, saya rasa ini yang kemudian untuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berkenan untuk wakaf ya, supaya hal ini diniati dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai nilai ibadah.
Karena manfaatnya bukan semata-mata kita masih hidup, tapi ketika kita sudah meninggal pun, sepanjang harta wakaf itu masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, insya Allah pahalanya tetap mengalir. Amin, amin. Kan idama ta ibnu Adam in kota'a amalu ilamin salasatin, ya, sodaqatin jariyatin, au ilmun yuntafa'u bih, ya, au waladun solihun yad'ulah. Ya, ini 3 hal ini yang tidak terputus meskipun kita nanti sudah meninggal, yakni ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu ya kita tasarufkan ilmu kita ini dengan ikhlas. Kemudian kalau punya harta ya harta kita untuk kita wakafkan atau infakkan. Dan kemudian yang ketiga kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, supaya orang tua kita juga bisa menikmati jerih payah yang kita lakukan. Jadi anak soleh itu sangat penting karena juga berpengaruh kepada orang tuanya apabila orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Ya. Terima kasih Yai atas waktunya dan kami berdoa untuk Pak Yai Amin, sehat dan untuk jajaran PWNU Jawa Tengah pun juga dengan amanah yang diberikan senantiasa bisa mencerahkan kita semuanya dengan fatwa-fatwa ataupun juga dengan dakwah-dakwah yang disampaikan. Amin, amin. Terima kasih doanya dan mohon maaf jika sekiranya ada kekeliruan. Iya. Karena manusia biasa itu seringkali lupa ya, seringkali keliru. Yang penting kita menyadari aja kalau keliru, ada yang negur ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan untuk para monitor Dais, kami akhiri perjumpaan dalam siaran keagamaan program Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain lebih berbahagia. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.